Hai, selamat datang di YouTube channel Tris Montessori bersama saya, Miss Christine. Apa kabar semuanya teman-teman yang ada di rumah? Saya berharap semuanya dalam keadaan baik-baik semua ya. Oke, kita akan mulai dalam pembelajaran Montessori. Kali ini kita masuk dalam area sensorial. Kita akan melanjutkan pembelajaran Montessori. Hari ini kita masuk dalam area sensorial. Area sensorial adalah area yang disiapkan oleh direktris untuk menunjang, menyempurnakan kondisi perkembangan mental, perkembangan fisik maupun kesempatan anak untuk mengembangkan supaya sensorialnya lebih matang, lebih berkembang dan siap untuk melanjutkan pada saat anak untuk belajar menulis ataupun membaca. Alat-alat yang digunakan atau material yang digunakan biasanya menggunakan kayu ya, materialnya menggunakan kayu dibentuk sedemikian rupa sehingga mempunyai suatu konsep atau tujuan tertentu. Nah, kita akan mulai masuk dalam knob cylinder. Knob cylinder dibuat dalam satu set itu terdiri dari 4 macam material ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti saya akan langsung membawakannya serentak, tapi satu persatu saya akan menjelaskan detailnya. Oke, saya akan mengingatkan untuk teman-teman atau Bapak Ibu semuanya yang belum subscribe pada video Tris Montessori, silahkan subscribe, tekan notification bell-nya, like, dan share. Tujuan pembelajaran knob cylinder adalah untuk meningkatkan persepsi visual dan dimensi pada anak. Tujuan selanjutnya adalah untuk meningkatkan koordinasi gerakan dan kontrol motorik halus anak. Selanjutnya untuk meningkatkan dasar matematika pada anak, kemudian untuk membantu anak mempersiapkan membaca dan menulis secara tidak langsung. Yang terakhir adalah tujuannya untuk meningkatkan kemampuan menyusun secara berseri. Kontrol kesalahan pada pembelajaran knob cylinder, yaitu setiap silinder mempunyai rumah atau tempatnya masing-masing, sehingga jika terdapat silinder yang tidak ditempatkan tepat pada rumahnya, maka pembelajaran knob cylinder tidak dapat diselesaikan. Pembelajaran knob cylinder diperuntukkan untuk anak usia 2,5 tahun ke atas. Untuk presentasinya, kita menunjukkan caranya bagaimana membawa alat atau material ke alas kerja. Cara membawanya seperti ini ya, Dek. Dan kita meletakkannya di alas kerja, kemudian kita membawanya kembali ke rak atau tempat semula, di mana anak harus membawanya sendiri ke alas kerja. Ini adalah knob cylinder dengan 4 buah material ya dalam satu set knob cylinder. Jadi saya akan jelaskan dulu keempat baloknya. Perbedaannya ada di mana ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah balok pertama 10 silinder dengan tinggi dan diameter yang berbeda dari panjang dan lebar ke pendek dan sempit. Ini adalah balok yang pertama. Saya keluarkan dulu ya, Bapak Ibu bisa lihat. Silindernya, diameternya makin mengecil dan tingginya pun makin lama makin turun ya, makin kecil. Oke. Saya akan kembalikan dulu. Kemudian balok yang kedua 10 silinder dengan tinggi dan diameter yang berbeda dari panjang dan sempit ke pendek dan lebar.
Nah, ini adalah balok kedua. Tinggi dan diameternya berbeda. Tadi kebalikannya sama yang balok 1 ya Bapak Ibu ya. Oke, saya kembalikan. Knob silinder ini fungsinya seperti yang saya infokan tadi di depan, supaya anak mengenal dimensi. Jadi sejak dini diperkenalkan pada dimensi. Dia bisa membedakan secara visual dan kemudian memegangnya. Kemudian dia membedakannya dengan cara mengangkat ya. Dia merasakan berat suatu benda. Kemudian masuk ke balok ketiga, 10 silinder dengan diameter yang berbeda. Diameternya berbeda tapi tingginya sama. Berarti yang sebelah sana. Kita mengeluarkannya selalu dari kiri ke kanan ya Bapak Ibu ya. Oke. Saya kembalikan. Sudah ya, ini sudah dilihat perbedaannya. Diameternya berbeda tapi tingginya sama. Berarti otomatis dengan anak mencoba mengangkat benda seperti ini, dia akan merasakan makin lama makin berat. Oke. Yang terakhir balok keempat, 10 silinder dengan tinggi yang berbeda. Tingginya berbeda tapi diameternya berarti sama ya. Semuanya sama. Maaf yang ini silindernya ada kerusakan sedikit, jadi saya tidak bawa di sini ya. Tolong diabaikan saja. Nah, 10 silinder dengan tinggi yang berbeda, tapi berarti diameternya sama. Oke ya, pengenalannya sudah untuk 4 balok knob silinder. Kita akan masuk presentasi dengan anak. Saya hanya mempresentasikan salah satu dari keempat knob silinder ini ya Bapak Ibu ya, tapi nanti secara visual atau bisa di lain waktu ya diperkenalkan juga kepada anak semuanya ya. Dan biasanya pada pembelajaran selanjutnya anak akan melakukan, jika sudah mampu semuanya, dia sudah mengenal dengan baik keempat balok silinder ini, dia biasanya akan melakukan yang namanya explore ya, explore dan mencari variasi suatu. Dia akan menciptakan variasi pembelajaran. Jadi sebenarnya di Montessori itu direktris tidak memberikan variasi kepada anak, tapi direktris lebih memonitor perkembangan anak. Jadi anak yang menciptakan variasi itu sendiri. Direktris tidak mengajarkannya.
Oke, saya akan masuk pada presentasinya knob silinder. Seperti biasa, direktris duduk di samping anak, di sebelah tangan dominan anak. Berarti anak di sebelah, misalnya dia tangan dominannya kan kanan ya. Berarti Miss Christine akan duduk di sebelah kanan anak. Anaknya ada di sini. Oke. Saya akan mulai dengan salah satu knob silinder. Ini adalah silinder yang pertama, balok yang pertama, dengan tinggi dan diameter yang berbeda, dari panjang lebar ke pendek sempit. Oke, berarti sekarang Miss Christine dulu, nanti baru adik boleh coba ya. Setelah semua silinder dikeluarkan dari tempatnya, kemudian untuk menyelesaikan pembelajaran knob silinder, Miss Christine akan memasukkan silindernya ke dalam tempatnya semula. Lakukan dari kiri ke kanan. Oke, sudah selesai. Kemudian untuk balok silinder yang lainnya bisa dilakukan di lain waktu. Variasi menggunakan pengenalan variasi. Jadi biasanya kita akan memperkenalkan pada anak menggunakan 2 atau 3 balok ataupun 4 balok dalam satu waktu. Biasanya ini dilakukan untuk anak yang sudah menguasai semuanya dari keempat balok ini. Penggunaan material tidak kita batasin untuk pembelajaran sensorial. Biasanya anak akan mencoba variasi sendiri ya. Jadi variasi harus datang dari anak dan tidak boleh dipaksakan oleh direktris. Kita sebagai direktris hanya mendorong anak untuk bereksplorasi, tidak ada batasan untuk variasi. Jadi misalnya kita mendorong anak untuk melakukan variasi dengan, saya contohkan variasinya menggunakan balok 1, 2, dan 3 ya Bapak Ibu ya. Oke, semoga terlihat semuanya. Nah, kita bisa melakukan variasinya seperti ini. Jadi ini kita susun.
Sebenarnya untuk pembelajaran sensorial ini menggunakan berbagai material yang unik ya, dan biasanya akan membuat anak tertarik untuk mencoba dari segi perabaan, indera perasa, kemudian indera penciuman, semua indera dia akan mencoba, karena sensorial itu kita menggunakan semua indera Bapak Ibu. Jadi pembelajarannya komplit sekali. Dan ini kita semuanya menggunakan material yang ada di Montessori. Itu variasinya sangat banyak. Nah, dengan demikian anak akan melihat ya semua material ini, dan dia akan mencoba dengan berbagai cara mempelajarinya. Itu dilihat secara visual, dan dia juga bisa merasakan berat suatu benda. Kemudian dia akan mencoba, misalnya yang bukan rumahnya, dia akan pasti tidak bisa pas ya, karena ini semuanya dibuat sudah sesuai dengan rumahnya masing-masing. Silindernya tidak akan pas jika bukan rumahnya. Dan jika tidak ada satu yang dia masukkan salah, berarti nanti satu atau beberapa pion tidak bisa lagi menempati rumahnya. Nah, contohnya kan seperti ini ya tadi ya. Ini saya salah ya. Berarti ini nggak bisa masuk. Misal yang lain ada satu yang tidak bisa masuk, sehingga tidak bisa diselesaikan. Nah, berarti salah ya. Nah, akhirnya kalau anak akhirnya dia misalnya menyadari, oh iya bukan tempatnya nih, dia akan meletakkannya ke tempatnya yang tepat. Oke. Kemudian ini adalah pengajaran untuk anak setelah selesai juga harus disiplin mengembalikan ke tempat semula ya, seperti biasa. Jadi untuk variasi biasanya kita perkenalkan setelah anak sudah menguasai semuanya, dan kita akan memberikan variasi hanya untuk memotivasi atau mendorong anak melakukan variasi-variasi yang lain ya Bapak Ibu ya. Oke, untuk penyelesaiannya saya akan memberikan satu kesimpulan pada anak. Hari ini kita sudah selesai belajar knob silinder. Jika adik ingin coba atau main lagi, silakan ambil di rak ya. Silakan kembalikan materialnya dan rapikan alas kerjanya. Demikian presentasi knob silinder hari ini. Terima kasih sudah menonton hingga habis. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu yang ada di rumah. Dan untuk pembelajaran ataupun material yang menggunakan kayu, jika Bapak Ibu ada kesulitan, silakan bisa menghubungi Toys for Rent yang saya tuliskan alamat kontak personnya di deskripsi. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar
dan saya akan menjawabnya satu persatu. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, tekan notification bell-nya, like, dan share. Bye!